Menurutku yang terjadi di Kanjuruhan itu ketidakbecusan penyelenggara pertandingan dan juga kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Dua hal itu. Ada lagi yang bilang juga mungkin fanatisme supporter yang kebetulan berlebih-lebihan. Ada yang menyalahkan juga jadwal pertandingan atau apapun. Tapi kalau untuk diringkas, mari kita fokus minimal pada yang pertama dulu. Ketidakbecusan penyelenggara pertandingan. Dalam hal ini bukan hanya sebatas panitia pelaksana menurutku. Karena kan PSSI udah ngeluarin investigasi sendiri tuh. Ya. Dan dengan enteng menyampaikan ke publik, ini kelalaian Panpel, panitia pelaksana pertandingan. Ini salahnya Panpel. Sementara kalau kita urut nih, mari kita urut-urut. Siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab kalau kita bicara soal kompetisi sepak bola. Di semua negara, penyelenggaraan atau urusan sepak bola itu diatur oleh federasi, termasuk di dalamnya kompetisi. Di Indonesia, di statuta PSSI, itu jelas secara tegas tercantum. Tujuan PSSI itu untuk menyelenggarakan, mengatur, mengurus, mengkoordinir kompetisi. Jelas itu tujuan PSSI. Aku sampai apal statutanya, pasal 4 ayat 2. Bahwa kemudian dalam menyelenggarakan kompetisi secara teknis ditunjuklah PT. Kalau di Liga 1 yang ditunjuk PT LIB. Nah, LIB itu ya mayoritasnya sahamnya punya klub. Tetapi ini dibentuk oleh PSSI, tepatnya di 2017 yang waktu itu zamannya masih ketuanya Edi Rahmayadi. Nah, di mana nih posisi Panpel nih yang disalahin oleh PSSI? Panpel itu ditunjuk oleh masing-masing klub. Jadi ya memang Panpel ada tanggung jawabnya, tapi itu hierarkinya terbawah kalau kita bicara struktur pengelolaan dan penyelenggaraan pertandingan. Tanggung jawab utama ya ada pada federasi yang di statuta disebutkan clear. Mereka yang tujuannya mengatur, mengurusi, mengkoordinir penyelenggaraan pertandingan termasuk kompetisi. Jadi menurutku apa yang sekarang kita lihat nih, itu tuh upaya untuk lepas tangan. Dan di mana-mana nggak heran sih, kan sering banget kan kalau ada prestasi, bos-bosnya yang ambil kredit. Megang piala. Kalau ada yang jelek-jelek, yang dijorok-jorokin adalah yang paling bawah. Apalagi kalau kemudian kan aku sempat baca tuh di wawancara di majalah Tempo. Lagi-lagi ketua umum PSSI waktu itu bilang, ini tanggung jawabnya panitia pelaksana tidak ada kaitannya dengan PSSI. Gimana caranya nggak ada kaitan dengan PSSI? Inilah yang menurutku ya yang terjadi ya. Hilangnya rasa malu dan miskinnya empati yang melanda para pemilik otoritas sepak bola kita. Menurutku itu sih. Ya setuju banget. Wah langsung minum loh. Langsung minum. Kalau langsung minum berarti statement. Itu statement. Enggak itu statement loh. Enggak itu karena aku kerongkonganku tercekat, padahal nggak kena gas air mata loh. Gimana yang kena gas air mata? Banana stand up comedian loh. Banana ini. Punchline terus. Premis, punchline. Tapi iya kan, itu kan kalian kan pernah kan kena gas air mata dan berasa Pernah, gitu kan? Kajo pernah. Kajo, gue. Kajo. Pernah kena gas air mata. Emang itu satu muka perih, langsung nggak bisa berpikir dengan benar. Jadi emang mungkin dia nggak mematikan saya ya. Cuma saya langsung disorientasi, nggak bisa mikir bener, maunya mau lari aja, mau kabur dari tempat itu. Jadi kalau kita sangkut pautin dengan stadion, orang udah pasti mau cari pintu keluar. Kalau orang udah kena gas air mata gitu. Dan itu yang terjadi. Ya. Kembali ke tadi tanggung jawab Kak Jo. Iya kan? Iya, jadi tanggung jawabnya. Tapi Kak Jo ada sedikit devil's advocate, boleh nggak? Boleh. Devil's advocate, iya. Bahasa Indonesia apa tuh devil's advocate? Iblis lawyer. Lawyer aja bukan bahasa Indonesia. Oh iya, pengacara iblis, devil's advocate. Berarti Hanfi bilang Pokoknya mereka iblis. intinya tuh selalu berusaha mencari pandangan yang bertolak belakang. Yes. Iya. So gini, tadi kan salah satu di statuta ayat berapa tadi lupa. 4 ayat 2. Itu kan mereka mengorganisir ya. Mungkin itu lebih di bird's eye view-nya. Jadi dipandang lebih besar. Contoh, di tanggal segini itu tim ini lawan tim ini. Atau enggak, kompetisi harus kita laksanakan di bulan ini karena ini bulan yang baik untuk penayangan, gak ada acara lain atau apa gitu. Nah, mereka tuh pasti akan berlindung di balik situ. Saya kalau udah mulai ke detail event, detail stadion DLL, mereka bakal berlindung di balik mereka udah meng-hire orang-orang yang ahli di bidangnya untuk ngelakuin ini. Tapi ya itu devil's advocate, jangan latin Kak Jo gitu, takut dilatin gitu.
Ini mata Najwa loh. Tiba-tiba ada mata Najwa gitu loh. Nggak tahu sih, gimana? Oke. What do you think? Soalnya kalau nggak salah nanti baca pasal yang dimana semua tanggung jawabnya dilepaskan kepada Panpel. Itu ada pasalnya tuh. Itu yang mereka Dalam kontrak antara PSSI sama PT LIB. Itu kan secara ada I forgot which ada bisa abis ngomong sembarangan doang. Ada katanya itu lepas tanggung jawab ke Panpel. Tapi kan at the end of the day siapa yang megang tanggung jawab terbesar kan? Iya, dan Itu artinya menurutku gede gitu sekarang kan. kembali ke policy dan sistem yang memang diciptakan oleh PSSI menurutku. Dan kalau kita bicara policy, kita bicara kebijakan, itu tuh nggak bisa dibebankan pada panitia pelaksana yang ditunjuk klub yang lagi-lagi tuh hierarki terbawah dalam struktur jenjang pertanggungjawaban dan pelaksanaan penyelenggaraan sepak bola di suatu negara. Kita nih bicara tragedi terbesar kedua di dunia. Wow. Yang meninggal 131 orang, ini angka dari versi pemerintah. Ratusan yang luka-luka. Di antara yang meninggal itu 39 anak-anak. Ada yang datang sekeluarga, anak umur 3 tahun, dengan ibu, dengan bapak. Ada yang selamat kemudian hanya bapaknya. Ada yang datang anak, ibu, bapak, yang selamat hanya anaknya. Dan ini terjadi di stadion bola. Yang seperti aku bilang di mata Najwa, ini tuh terjadi bukan korban perang, bukan korban pandemi, bukan kecelakaan pesawat. Kita biasanya tuh angka 130 ratusan itu tuh biasanya tuh kalau ada Allah Efat Masyisha pesawat jatuh gitu ya. Ini tuh di pertandingan sepak bola. Jadi menurutku sekali lagi, kok bisa-bisanya gitu ya, pengurus yang diberi tanggung jawab dan tujuannya mengatur penyelenggaraan sepak bola di tanah air, merasa bilang itu tanggung jawabnya Panpel yang paling bawah. Udah putus urat malu. Mana empati terhadap korban yang meninggal? Itu menurutku yang harus kita tuntut. Dan makanya aku wajar sih kalau banyak orang yang sekarang menyuarakan agar pengurus PSSI mundur. Ada yang bikin petisi, petisinya juga udah ditandatangani sampai udah belasan ribu yang tanda tangan, puluhan ribu, bahkan ada 2 petisi yang berjalan. Menurutku wajar ada tuntutan itu, karena ya itu kita mau lihat nih mana bentuk pertanggungjawaban itu, bukannya malah kemudian ya itu lepas tangan dan menganggap itu bukan urusan kita gitu. Tapi enggak, aku baca ini aja, ada suatu petisi dari Change.org, dari Perhimpunan Jurnalis Rakyat. Sudah sekitar 26.000 orang menandatangani. Tragedi Kanjuruhan, desak ketua umum dan pengurus PSSI mengundurkan diri. Ada petisi satu lagi kalau nggak salah. Ada satu lagi petisinya dari Emerson Yunto, ya, dan satu penerima lainnya. 16.000 orang menandatangani, ketua umum PSSI dan direktur PT LIB harus mundur. Sedangkan direktur PT LIB tadi udah jadi tersangka kan? Tadi kan? Nah, gimana? Nah, tapi gini, Kak Jo ngomongnya, oke, Kak Jo kan... Yang jelas sih nggak, ketika disampaikan itu ketua umum PSSI jawabannya nggak mau mundur gitu kan? Nggak mundur. Iya. Bilang bahwa netizen nggak tahu aturan tuh. Yes, dia nggak tahu Yaudah. peraturan, benar. Coba sekarang kita bahas moving forward ya. Iya. Let's say Pak Iwan Bule itu tetap jadi ketum PSSI. Nggak, kenapa ya kira-kira orang nggak mau mundur? Apa ya? itu nanti Kak Jo mau bahas ke situ. Oke, kenapa? Menurut Kak Jo kayak berat loh hari-hari dia ke depannya menjadi seorang ketua umum PSSI. Dengan tragedi ini yang akan terus-menerus dibahas oleh publik, dibahas oleh Indonesia, dibahas oleh internasional. Iya, benar. Kayak ibaratnya Kak Jo tuh mikir, kalau gue jadi ketum PSSI dan ini terjadi ketika gue ketua umum, gue bakal ngapain ya? Bener Mbak Nana sih, Kak Jo bakal mundur. Ini moving forward udah sebuah coretan yang udah this is a very bad thing for my reputation gitu jujur ya. Right. Karena dia harus melakukan sesuatu yang extraordinary loh untuk his next step, untuk membenarkan, nggak bisa dibenarkan juga untuk moving forward aja gitu. Ada satu lagi Jadi Mbak Nana di sini mau menandatangani petisi ini kah? Ya, aku tanda tangan petisi ini. Saya juga kan. HP Kak Jo perlu dimatiin Iya. masalahnya. Tanda tangani petisi ini. Oh, masukin detail. Harus isi Isi data. detail apa? Oke. Tolong dijaga Mbak Nana, nanti diretas lagi datanya hati-hati. Ya, jadi ya Upaya-upaya itu selalu ada, tapi jangan membuat kita gentar.